kita masih berada di hutan Sako. Sekarang kita ingin melihat bunga Rafflesia jenis Gadutensis yang berada di Sako. Coba kita lihat ya bagaimana bunga Rafflesia tersebut. Oke. Tinggal sendiri guys, yang lain sudah duluan, saya masih di belakang, mau mencari mereka dulu. Halo, kita masih kehilangan jejak teman-teman guys. Kita coba menyusuri jalur sini ya. Nggak tahu kemana arah mereka, tapi kita akan berusaha mencari. Sampai sekarang masih kehilangan mereka karena saya jauh tinggal di belakang tadi, dan mereka sudah duluan. Belum ketemu. Kita coba menyusuri sungai dulu. Mungkin istirahat di sungai aja dulu. Soalnya kata Egi, Rafflesianya di sekitar pinggir sungai. Jadi saya coba menyusuri sungai, berharap bisa bertemu dengan mereka kembali. Karena gak enak di hutan sendirian kan, gak ada teman. Gak ada teman. Ini sampai di pinggir sungai, istirahat sebentar. Nanti kita coba jalan di pinggir-pinggir sungai. Ternyata mereka di sana, pas di pinggir sungai. Kita melihat Rafflesia jenis Gadutensis endemik Sako. Itu orangnya guys yang ninggalin sendirian di hutan tadi guys. Untung masih selamat. Ini ada asap apa ini? Siapa merokok? Nih tersangkanya guys. Pergi duluan mau ngambil foto Rafflesia. Enggel-enggel cerita orang ini. Untung nggak tersesat di hutan. No pics hoax guys. Akhirnya bisa melihat Rafflesia jenis Gadutensis secara langsung. Wah, baunya cukup enak. Biasanya Egi yang selalu mengirim foto untuk sekadar meracuni otak kami untuk datang ke Sako. Tapi sekarang kami bisa melihat langsung. Baunya cukup harum guys. Rafflesia Gadutensis ini memiliki ukuran kurang lebih 40-50 cm diameternya. Berbeda dengan Rafflesia jenis Arnoldi yang banyak di daerah Bengkulu ya. Kalau di daerah Sumatera Barat mungkin Rafflesia jenis Gadutensis tersedia, ada salah satunya Sako. Ayo kita lihat lagi. Oke guys, sekarang kita
lagi berada di Sako di hutan balai-balai. Setelah kita temukan bunga rafflesia dengan narasumber kita Egi Masro. Kok pakai narasumber seperti lagi pelatihan ya? Emang kita dari kehutanan. Gimana Go? Enggak, pendapat Riko setelah kita bukan berhasil ya, tapi diajak oleh Egi untuk melihat bunga rafflesia jenis gabitensis ya Gi ya? Secara langsung biasa kita kan kirim sama Egi. Gimana Go? Bunganya sangat indah sekali, sangat cantik. Saya baru pertama kali melihat secara langsung. Sama. Emang wah bunganya, nggak salah lagi. Bunga ini susah didapat dengan susah payah oleh Egi. Pak Egi bisa dijelaskan bunga ini hanya berapa hari? Yang di mana kalau di sekitar daerah Sako ini? Kalau untuk rafflesia gabitensis sendiri, kalau kita bahas ukuran dulu ya Bang. Ya, ukuran dulu. Ukuran itu rata-rata. Ukuran. Kira ukuran tadi. Ukuran nanti ya kita nanti mukbang ya. Mukbang setelah ini. Yang jelas ukurannya itu dari 40 sampai 50 cm. Sebenarnya segini ya 40. Diameternya cuma 40. Bukan diameter gini ya? Bang, itu lain lagi lingkarannya Bang, rata-rata 18 cm. Oke. Dan sangat susah juga langka. Yang pertama kan sama kayak yang rafflesia yang lain, itu dikarenakan tempat keberadaan itu menyebar. Kalau untuk di Sako sendiri itu menyebar, jadi kita harus rajin tiap bulan, kita harus rajin mantau. Tiap bulan kita harus tahu di mana bonggol itu yang utama. Kalau bonggol itu seperti bibitnya. Kalau sebelum bonggol namanya inang. Habis dari inang baru dia tuh kayak kol. Oh, kayak kol juga, tapi warnanya agak hitam gitu kan. Jadi itu baru dia mekar. Kalau udah mekar, umurnya pun bisa dikatakan hanya seminggu lebih. Oh, jadi seminggu ya? Seminggu, bertahan seminggu. Jadi hari pertama dia mulai kelopaknya mulai gini, kedua baru dia mekar sempurna, 3, 4 masih bagus kan, hari 2, 3, 4 itu masih bagus, harus foto gitu kan. Kalau hari 5, 6, 7 itu udah ada hitam gitu. Kayak gini biasanya kan ini sampai hitam. Jadi kalau nggak sering kita kesini berarti dia hitam. Ya. Seperti rindu kita kepada seseorang ya. Bagus. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin ke Sako nanti bisa dilihat di deskripsi, bisa menghubungi Egi. Ada nomor HP-nya juga, nanti saya dicantumin ya. Ada medsos Egi dari Egi gitu ya. Jadi kalau ingin berkunjung ke Sako, silakan kontak Egi dan cari informasi. Misalkan kalau ada bunga rafflesia atau tempat wisata yang indah lainnya di Sako, bisa berkunjung pada Egi. Ya kok? Ya. Ya, untuk fotografer mungkin, untuk fotografernya. Kalau pribadi saya, Sako sangat indah. Banyak tempat wisata yang bagus. Terus tumbuh-tumbuhan langka juga banyak, dan hewan-hewan langka pun masih banyak. Seperti rangkong, harimau. Sudah sulit kita menemukannya. Kemarin kami ada coba masuk ke dalam, cuma menemukan jejaknya aja. Itu didampingi oleh saudara Egi. Masih Egi ya. Kalau pendek gimana? Kalau untuk Egi saya sangat merekomendasikan, karena ya pelayanannya mantap, pokok mantap lah semuanya. Ya kalau di dalam blog saya bikin Egi itu Google-nya Sako ya. Jadi kalau mau cari informasi tentang Sako bisa bertanya langsung ke Google-nya melalui deskripsi nanti di bawah ini. Oke. Kita lanjut ke perjalanan lagi ya Gi ya. Oke. Bikin kita agak jauh lagi ke dalam ya. Kita 3 jam. 3 jam lagi kita jalan. Wah, waktu masih siang lah ya. Masih bisa 3 jam, kita pulang 3 jam sampai di luar. Oke, siap. Oke, sampai ketemu lagi. Sakura. Duluan dong. Ada sinyal Uli? Uli lagi galau gak ada sinyal guys. Mau nelpon pacarnya untuk ngasih kabar bunga rafflesia
akan segera layu, tapi tidak cinta Uli kepada pacarnya. Ya, oke, sekarang kita masih berada di hutan Balai-Balai Sako. Kita ditemani oleh komunitas Sakora, komunitas Sakoranca yang bergerak di bidang pariwisata. Dan saya datang bersama teman saya, Rico, yang bercita-cita sebagai fotografer alam bebas, dan dia merasa sangat senang sekali ketika berada di Sako karena masih banyak apa ya, Ko ya? Hutannya yang masih alami. Masih alami, Masih banyak tumbuhan yang langka. Ditambah lagi animalnya masih banyak juga yang langka-langka. masih banyak juga yang langka. Dan di sebelah kanan saya namanya Anto, sebelah kiri saya Uli. Nanti bisa dilihat deskripsinya, ada medsos ilmu berkenalan sama Uli. Dan kalau mungkin ada tamu-tamu perempuan ya Li yang datang ke Sako, bisa langsung kontak Uli, dan Egi juga nanti bisa mengkoordinir semuanya, bagaimana keindahan Sako, bagaimana perjalanan yang mengasihkan selama di Sako. Untuk Uli, bagaimana perasaan Uli ketika ada pengunjung seperti kami datang ke Sako? Bagaimana perasaan Uli? Terus apa harapan Uli ke depannya? Nah, harapan gimana? Kalau harapannya sih biar dikenal banyak Banyak orang Sako. Oh, jadi Uli pengen Sako dikenal oleh banyak orang dan banyak pengunjung datang ke Sako. Terus kalau dari Bang Anto sendiri gimana? Tambah senang lah. Oh, tambah senang juga. Berarti semuanya senang kalau ada pengunjung yang datang ke Sako. Oke, kalau menurut Riko gimana Sako ini kok? Menurut saya Sako ini sangat bagus bagi kita, sangat bagus dan berpotensi untuk menarik wisatawan baik dari daerah tetangga, dari Indonesia maupun mancanegara. Di sini juga ada air terjun, keindahan alamnya sangat indah sekali, hutannya yang juga sangat alami dan masih rimbun. Juga kalau kita beruntung kita akan menjumpai beberapa hewan langka dan tumbuhan langka. Oh, kalau hutan rimbunnya ada bocoran nggak, misalkan dari Uli atau di sini rimbun, kalau di dalamnya kira-kira rimbun nggak ya? kurang tahu juga emang ya. Oh, jadi belum pernah ke dalam. Belum pernah ke dalam. Oh, kalau waktu saya ke Gunung Sako dulu, di dalamnya agak sedikit hilang sih hutannya gitu, nggak tahu siapa pelakunya ya kan. Itu ada korban kayaknya tuh. Jadi kalau berkunjung ke sini jangan takut sama pacet, bisa jadi kesehatan untuk kita juga ya, untuk kedepannya. Buang darah kotor. Buang darah kotor dan ya buang darah kotor lah intinya gitu. Mungkin ada tambahan dari Riko dan pertanyaan Riko untuk Uli, gimana bagusnya lah gitu. Kisi-kisi apa yang untuk bisa menarik wisatawan agar Sako ini bisa dikenal oleh mancanegara maupun lokal ataupun di luar? Lebih banyak nge-post, expose ya. Expose ke internet biar dikenal banyak orang. Oh, kalau expose ke medsos, kalau di Sako kan belum ada sinyal nih. Gimana solusi Uli? Ya, kalau harapannya sih pemerintah meletakkan meletakkan sinyal internet di sini. Ya, Terus kalau solusinya, misalkan Uli di sini kan belum ada sinyal. ya. Terus kalau mau expose Sako gimana? Harus pergi kemana? Pergi keluar dulu ke Tapan. Oh, pergi ke Tapan baru bisa upload. Ya, upload. Gua masukan. Gua masukan ya. Pemerintah ya. Ayo bilang kok, karena Masukan untuk pemerintah bahwa Sako ini sangat membutuhkan sinyal, terutama sinyal
internet dan telepon, karena mereka pengen memperkenalkan daerahnya ke daerah luar. Saya sangat disayangkan apabila daerah sebagus ini tidak dikenal oleh orang luar. Oh gitu ya. Ya. Jadi itu untuk pemerintah catatan, itu bukan kata kami, kata orang Sako ya. Karena kami nggak bisa melawan pemerintah juga Iya. ya. Oke, kita lanjut ke perjalanan kita lagi.